Jadi kehadiran lembaga Rabithah Alawiyin ini mewakili umat Islam untuk meneliti sebuah riset ilmiah dengan tim yang kredibel dan ahli dalam bidangnya untuk meneliti mana habaib, mana yang bukan habaib, mana sadah, mana yang bukan sadah. Dan riset ini memang direkomendasikan oleh Nabi SAW untuk riset genealogis, yaitu riset silsilah, riset nasab. Lebih-lebih nasabnya Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Doa kami kepada saudara-saudariku, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, sehat lahir batin. Dengan kesehatan itu kita bisa menikmati dunia dan isinya. Dengan kesehatan itu kita bisa beraktivitas mencari dan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudari sekalian, izinkan saya menyampaikan semacam pendapat lah atau pernyataan sebagai jawaban atas apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Gus Qayyum, pengasuh pesantren An-Nur Lasem Rembang. Beliau adalah seorang al-alim, al-allamah, ahli kitab, yakni ahli membaca segudang kitab. Dengan keahliannya itu, beliau membela nasab para habib. Video beliau ada diunggah di beberapa channel YouTube. Silakan saudara membukanya. Nanti ada di deskripsi channel video ini. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa poin yang disampaikan oleh beliau yang bisa saya rangkum berikut ini. Beliau membaca beberapa kitab yang substansinya memberikan definisi siapa-siapa yang punya genealogi sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa istilah untuk sebutan orang-orang yang bergenealogi bernasab sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, menurut beliau disebut kerabat Nabi, yaitu Fatimah, Hasan, Husain, dan Ali. Hal itu disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta kepadamu suatu imbalan, upah atas ajakanku, atas dakwahku, kecuali saya hanya meminta kepada saudara-saudara sayangi keluarga-keluarga. Maksudnya keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka keluarga Nabi Muhammad disebut kerabat seperti yang saya sudah katakan tadi, yaitu Fatimah, Hasan, Husain, dan Ali. Yang kedua, disebut Ahlul Bait, yaitu Fatimah, Hasan, Husain,
Ali. Hal itu disebutkan dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah berkehendak, hanya berkeinginan menghilangkan dosa-dosa kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ayat ini sebetulnya juga kalau melihat asbabun nuzulnya, mestinya masuk juga adalah istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beliau tidak menyebutkan. Yang dimaksud ahlul bait oleh beliau cuma disebutkan adalah Fatimah, Hasan, Husain, dan Ali. Yang ketiga, disebut anak-anak dan istri, abna wanisa. Hal ini disebutkan dalam ayat yang kita kenal namanya ayat mubahalah, yaitu ayat 61 di dalam surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Barang siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah datang ilmu kepadamu, maka katakanlah, wahai Nabi Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami, abna-anak, wanisa anak, dan istri-istri kami. Nisa ana wa nisa akum, istri-istri kami dan istri-istri kamu. Anak-anak kami dan anak-anak kamu. Istri-istri kami dan istri-istri kamu. Diri-diri kami dan diri-diri kamu. Kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Yang keempat, beliau menyebut orang yang punya genealogi bernasab sampai kepada Rasulullah disebut berdasarkan riset. Jadi kalau riset menentukan itu keturunan Rasulullah, ya harus diakui sebagai keturunan Rasulullah. Hal itu didasarkan pada hadis Rasulullah SAW, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Belajarlah kamu dari nasab-nasab kamu, belajar tentang apa yang kamu semuanya bisa menyambungkan dengan itu terhadap keluarga kamu, atau bisa menyambungkan tali silaturahim. Perintah Rasul, belajarlah ilmu nasab, di mana dengan ilmu nasab itu kamu bisa menyambung silaturahim. Intinya begitu. Saudara-saudara sekalian, 4 poin yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ki Haji Gus Qayyum tersebut isinya hanyalah penjelasan apa yang tertulis dalam kitab. Itulah hebatnya ahli kitab, yang penting dibaca. Betul, sangat betul apa yang disampaikan oleh beliau itu. Dan yang disampaikan itu
Tidak satupun umat Islam boleh mengingkarinya. Apalagi yang pertama tadi, soal kerabat. Yang kedua, soal ahlul bait. Yang ketiga adalah anak cucu dan istri-istri Rasul. Tak satupun umat Islam yang menyangkalnya. Kita wajib memuliakan kerabat. Kita wajib memuliakan ahlul bait. Kita wajib memuliakan anak-anak dan istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa beliau jelaskan, kita umat Islam sudah tahu dari guru-guru kita sejak kita belajar di madrasah ibtidaiyah, apalagi yang belajar di pesantren. Yang dipermasalahkan adalah para habib keturunan Ba'alawi yang tidak terbukti berdasarkan kajian ilmiah dan kajian sains modern, tidak terbukti kalau mereka adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dimasalahkan. Nampaknya dengan 3 poin pertama tadi, Kiai Haji Gus Qayyum memaksakan diri untuk menyambung-nyambungkan para habib, lalu menguatkannya kalau mereka itu adalah orang-orang yang bergenealogi, nyambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi saudara, kita tegaskan, tidak ada bukti yang menyambungkannya. Yang dibaca oleh Gus Kiai Haji Qayyum tersebut sama sekali tidak menjadi dalil bantahan tentang terputusnya nasab Bani Alawi selama 550 tahun. Kitab yang dibaca tidak memberi penjelasan kenapa terputus sampai 550 tahun. Beliau tidak menyebutkan di dalam kitab yang dibaca tadi ada penjelasan nama Ubaidillah yang fiktif masuk dalam kerabat, masuk dalam ahlul bait, atau masuk dalam abna dan nisa. Semua yang disampaikan oleh Gus Qayyum sama sekali tidak memberikan penjelasan, tidak memberikan dalil atau bukti persambungan nasab Ba'alawi. Tidak menunjukkan catatan dan tulisan ahli nasab atau kitab sezaman bahwa Ubaidillah adalah keturunan Ahmad, termasuk nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang disampaikan hanya memberi penjelasan dan penguatan kalau kita umat Islam wajib memuliakan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan 3 kelompok yang bergenealogi bernasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Tidak ada dalil kalau para habib itu dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentang poin yang keempat, bahwa nasab para habib sudah berdasarkan riset. Kata beliau, maka di sini saya pertanyakan, riset-riset yang mana? Toh faktanya, Rabithah Alawiyah tidak bisa menunjukkan argumen hasil risetnya dan sumber-sumber yang digunakan sebagai dasar untuk meriset.
Saudara, lucunya pembicaraan atau video Gus Koyum tersebut dimanipulasi sebagai jawaban atas kesahihan nasab para Habib. Para YouTuber di beberapa channel mengunggahnya kalau apa yang dikatakan oleh Gus Koyum tadi seakan-akan bantahan telak mematikan, membantah, mementahkan total terhadap tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Menurut saya, yang disampaikan oleh Gus Kiai Haji Abdul Qayyum nggak nyambung sama sekali dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani bicara mana bukti tulisan kitab nasab zaman itu? Mana adanya kitab nasab sezaman itu? Beliau malah bercerita hanya memberikan definisi siapa-siapa mereka yang punya nasab sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma definisi. Hal itu sama dengan contoh yang terjadi di kampung saya. Dulu ada tokoh yang dimasyhurkan bernama Mbah Sabinah. Itu kuburannya ada. Kemudian ada orang bernama Mamat mengaku-ngaku sebagai cucu keturunan Mbah Sabinah, jatuh generasi yang ke-10. Ketika kita tanya, apa benar Mamat itu cucunya Mbah Sabinah yang ke-10? Buktinya mana? Catatannya mana? Ada orang yang ahli kitab berkata atau bercerita. Begini ceritanya. Mbah Sabinah itu punya anak, punya menantu, dan punya cucu. Anak, menantu, dan cucu Mbah Sabinah itu disebut. Pertama, kerabat Mbah Sabinah. Yang kedua, saya ulang lagi, anak cucu Mbah Sabinah itu, termasuk menantunya itu, disebut kerabat Mbah Sabinah. Kalau dalam bahasa Arabnya, Qorobatu Sabinah. Yang kedua, disebut keluarga ahli bait Mbah Sabinah. Keluarga rumah Mbah Sabinah. Yang ketiga, disebut anak-anak dan istri Mbah Sabinah, abna wanisa Sabinah. Jadi istrinya Mbah Sabinah, anak-anaknya, dan cucu-cucunya itu bergenealogi Mbah Sabinah. Lah, bukti kalau Mamat yang ngaku cucu Mbah Sabinah turunan ke-10 itu apa? Catatannya mana? Saksinya siapa? Orang-orang yang hidup sezaman dengan Mbah Sabinah mana? Mereka punyakah catatan? Adakah catatan dari orang-orang yang hidup sezaman dengan Mbah Sabinah? Nggak ada yang bisa jawab. Cuma, ya itu keturunan Mbah Sabinah. Lah terus Mamat kok bisa disebut cucunya Mbah Sabinah? Mana dalilnya? Nggak ada yang tahu. Lah, itulah persis dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji
Gus Abdul Qayyum tadi. Lucu kan? Para muhibbin mengunggah video Gus Qayyum yang nggak nyambung dengan judul yang bombastis. Ada yang buat judul dalam video itu. Begini bunyinya. Tegas, Gus Qayyum peringatkan Imaduddin agar jangan sembarangan meragukan nasab habaib. Tanda kutip. Ada lagi judul, Gus Qayyum menyatakan nasab habaib Indonesia sah bersambung pada Nabi Muhammad. Itu kok disebut ilmiah? Kata Cak Lontong, mikir. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.